Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah, ma ba'd. Yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai teman-teman mahasiswa sekalian, alhamdulillah kita bisa berkumpul bermuajah di majelis ilmu via virtual. Semoga ini tidak mengurangi keberkahan dan manfaat dari apa yang telah kita kaji pada kesempatan kali ini. Baik, langsung saja kita membahas tentang uh, ikhtilaf ya, sababul ikhtilaf ya, sebab-sebab yang menimbulkan perbedaan di kalangan para a'immatul madzhab, imam-imam mazhab. Ya. Sebelum ke sana, saya akan mengemukakan satu riwayat yang menyatakan bahwa ikhtilafu ummati rahmatun. Ya, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan pendapat, perbedaan di kalangan umatku itu adalah rahmat. Ya. Perbedaan di kalangan umatku itu adalah rahmat. Banyak para ulama yang menafsiri riwayat ini, yang dimaksud itu adalah perbedaan dalam furu'iyah. Ya. Jadi kalau kita ngomong konteks agama itu ada yang usul, ada yang furu'. Ada yang usul, ada yang furu'. Kalau yang usul, yang prinsip, itu seperti tentang iman. Ya. Itu usul, itu prinsip. Dan tidak boleh ada perbedaan. Contoh misalkan, Allah itu Maha Esa. Ya. Allah itu Maha Tunggal. Allah itu Maha Kuasa. Ya, Maha Kuasa. Allah itu Maha Tahu. Lalu ada orang yang berpendapat berbeda bahwa dia menyatakan, misalkan golongannya Qadariyah ya. Golongan Qadariyah itu menyatakan bahwa Allah tahu itu setelah sesuatu itu terjadi. Jadi sebelum terjadi, Allah itu nggak tahu. Ya. Contoh misalkan ada gelas, ya, saya pegang gelas misalkan. Saya pegang gelas, gelas ini akan saya lempar. Ya. Apakah pecah atau tidak? Allah itu nggak tahu. Allah tahu setelah gelas itu saya lemparkan, apakah pecah atau tidak. Ya. Nah, ini tidak bisa kita terima. Jadi dalam konteks Allah Maha Tahu segalanya yang belum dan telah terjadi, ya, yang yang lalu dan yang kemudian. Ini kita tidak boleh beda pendapat. Ya, kita harus satu bahwa Allah itu tahu baik yang belum terjadi, ya, sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, atau sesuatu yang telah terjadi sekian ribu tahun lalu. Nah, jadi itu kita nggak boleh ada beda. Ya. Dalam konteks iman, Allah itu Maha Tunggal, Allah itu satu. Kok terus ada yang beda pendapat bahwa menyatakan Allah itu dua, misalkan. Allah itu tiga, misalkan. Berdasarkan ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, misalkan. Karena Allah itu menggunakan kata kami di sana. Maka kami ini disimpulkan bahwa Allah itu lebih dari satu, misalkan gitu. Ya.
Itu nggak boleh. Ya. Jadi kata inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ketika misalkan Allah menyebut dirinya dengan kata kami, atau dalam ayat yang lain, undur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Undur, lihatlah kaifa bagaimana nusarrifu, kami mendatangkan al-ayati, tanda-tanda kebesaran kami, la'allahum yafqahun, agar supaya kalian itu paham. Ya. Kok pakai kata kami? Ya. Jadi dalam bahasa Arab, kami itu tidak melulu lebih dari satu subjeknya. Kami itu bisa bermakna satu ketika difungsikan sebagai lil mu'azzim nafsah. Ya. Jadi dalam konteks tauhid, ya, dalam konteks usuluddin, kita nggak boleh beda. Semuanya ijma, harus sepakat. Ya, nggak boleh beda. Tetapi dalam konteks furu'iyah, ya, dalam konteks furu'iyah, cabang, ya, itu boleh berbeda, ya, boleh berbeda. Gitu. Jadi misalkan dalam konteks zakat fitrah, ya, karena kita di bulan Ramadan, atau misalkan dalam konteks niat, ya, Imam Malik menyatakan bahwa niat itu dilakukan di awal Ramadan, ya, dengan niat 1 bulan penuh. Tidak perlu niat setiap malam bulan Ramadan, nggak perlu. Ya, cukup niat 1 kali di awal bulan Ramadan, niat puasa 1 bulan penuh, itu cukup. Tapi berbeda dengan Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa niat itu harus ditabyid, ya, ditabyid itu diinapkan. Jadi setiap malam itu memang harus niat, ya, setiap malam itu memang harus niat. Nah, jadi memang berbeda dalam hal furu'iyah, itu boleh. Misalkan kita dengan teman-teman Wahabi, mereka menyatakan tahlilan nggak boleh, ziarah kubur nggak boleh, ya, ziarah ke makam-makam para wali, misalkan ziarah Wali Songo, ziarah Wali Lima, nggak boleh. Ya. Ini teman-teman Wahabi menyatakan demikian, Salafi Wahabi. Kalau kita, ya, yang NU misalkan, ya, nggak apa-apa ziarah kubur. Berdoa di samping makam orang soleh, kita menyatakan boleh. Ya. Kalau orang Wahabi syirik, ya, dianggap menyembah kuburan, padahal tidak. Ya. Karena saya pernah berdebat, ya, pernah diskusi dengan teman-teman Wahabi terkait dengan ziarah kubur. Ya. Saya waktu itu sendirian, dikeroyok sekitar 7 orang. Tapi karena saya ngomong berdasarkan data, ya, akhirnya mereka itu bisa saya bungkam semua waktu itu. Jadi saya ngomongnya bukan ngawur, tapi berdasarkan data. Nah, jadi intinya kalau masalah furu'iyah, itu silahkan, ya, itu. Lana a'maluna walakum a'malukum. Ya. Kamu mau ikut silahkan, mau tidak silahkan. Ya. Kalau prinsipnya di tengah perbedaan yang ada, ya, kalau prinsip yang dipegang oleh Imam Syafi'i itu menyatakan bahwa ra'yi shawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilus shawab. Ya. Ra'yi, pendapatku, shawabun yahtamilul khata'. Pendapatku benar, mungkin salah. Wa ra'yu ghairi, dan pendapat orang lain, khata'un, salah, yahtamilus shawab, mungkin benar. Jadi
kalau dalam konteks furu'iyah, ini prinsip yang dipegang agar tidak terpecah belah. Ya. Bahwa dikatakan dalam riwayat yang sudah saya jelaskan, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan pendapat di kalangan umatku itu rahmat, ya rahmat betul. Ya. Misalkan, ya, dalam konteks buyuk ya, bab buyuk, dalam konteks jual beli misalkan. Jual beli itu ketika dilakukan oleh orang yang belum baligh, ya, itu kalau Syafi'iyah menyatakan nggak boleh, jual belinya tidak sah. Ya, itu. Kalau kita mempeng, kalau kita menekuni, ya, memegang di semua apa namanya, amaliyah kehidupan kita itu murni ikut mazhab Syafi'i, maka akan menjadi sulit. Contoh kasus misalkan dalam jual beli yang dilakukan oleh anak kecil misalkan yang belum balik, anak-anak TK misalkan, ya. Anak-anak TK beli es, beli permen, nah, kan biasa itu kalau di sekolah itu, atau anak kelas 1 2 SD yang masih belum balik, ya, beli permen, beli apa namanya, makanan ringan misalkan, itu jual belinya nggak sah versi Syafi'i. Ya. Nah, dalam konteks ini kita bisa ikut pendapat imam selain Syafi'i yang menyatakan bahwa boleh, ya, boleh jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum balik, tapi konteksnya itu adalah jual beli sesuatu yang sifatnya muhaqqarat, yang sifatnya remeh. Misalkan kalau hanya beli permen, ya, beli makanan ringan, ciki-ciki misalkan, coklat yang harganya hanya 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Maka ini termasuk yang muhaqqarat, yang remeh. Ya, itu diperbolehkan. Ini maksudnya rahmat itu di sini. Ya, kalau kita tetap kekeh pada mazhabnya Syafi'i, maka sulit karena anak kecil nggak boleh beli-beli. Ya. Atau dalam konteks ini ya, zakat fitrah misalkan. Ya. Zakat fitrah. Zakat fitrah itu kalau selain Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal itu menyatakan bahwa zakat fitrah itu wajib itu menggunakan qutil balad, makanan pokok. Ya. Makanan pokok di negeri itu apa? Beras, ya udah pakai beras, nggak boleh yang lain. Ya, pakai gandum ya sudah pakai gandum, nggak boleh yang lain. Ya. Tapi ada pendapat yang berbeda, yakni dari Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, yang menyatakan bahwa zakat fitrah, ya, dengan menggunakan uang, ya, bin naqd, itu boleh, diperbolehkan. Tapi hitungannya ikut hitungannya Imam Abu Hanifah. Yakni misalkan kalau hitungannya Imam Syafi'i itu kan zakat itu kan 2,7, untuk ikhtiyatnya kan 3 kilo, ya, 3 kilo beras. Ya. Jadi kalau Imam Abu Hanifah itu 3,8 kilo, ya, 3,8. Jadi kalau mau dipakai uang, jadi intikal mazhab, pindah mazhab ke Imam Abu Hanifah, maka karena misalkan ngejar praktisnya, saya ribet kalau masih harus beli beras ke toko, harus ke masjid atau apa namanya, jadi apa namanya, bawa beras itu berat misalkan, enak langsung uang praktis misalkan, maka ikut pendapatnya Imam
Imam Abu Hanifah yang membolehkan zakat fitrah dengan menggunakan beras. Catatannya ikut hitungannya Imam Abu Hanifah, yakni 3,8 kilo. Ya, jadi misalkan beras itu 1 kilonya harganya 10.000, maka uang yang harus dibayarkan zakat fitrah itu adalah 38.000 misalkan. Ya. Ini rahmatnya itu di sana. Ya. Atau misalkan dalam konteks haji, ya, haji itu kan kalau sudah tawaf, ya, mengelilingi Ka'bah itu kan dikhawatirkan apa namanya, ada gesekan ya antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan itu batal, ya, gesekan kulit, ya, itu dalam mazhab Syafi'i batal, ya. Maka ketika nyampe di sana, agar memudahkan kita agar gak bolak-balik wudhu, maka intikal sama mazhabnya Imam Malik yang menyatakan bersentuhan laki-laki perempuan, ya, mubasyarah itu tidak membatalkan wudhu. Letak rahmatnya itu di sana. Ya, ada keringanan, kita bisa ngambil pendapat yang lebih ringan, ya, yang tidak menyulitkan. Ya. Tapi ngambil yang ringan itu bukan berdasarkan pertimbangan nafsu, bukan. Ya. Jadi itu contoh-contoh perbedaan-perbedaan yang di sana itu terdapat rahmat. Ya. Lalu pertanyaannya sekarang, sababul ikhtilaf, sebab-sebab kenapa kok bisa terjadi, ya, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya. Mungkin sudah disebutkan di makalah bahwa ada sekian sebab. Ya, contoh, saya ambil contoh satu, misalkan ada perbedaan apa namanya, makna, ya, dalam memahami kata. Salah satu quru itu, misalkan quru itu ada yang memaknai suci, ada yang memaknai haid. Ya. Atau misalkan dalam perbedaan riwayat. Ya. Jadi misalkan Imam Malik, ya, Imam Malik dalam menerima riwayat satu hadis, ya, itu sanatnya itu sahih. Ya. Jadi kalau kita ngomong hadis itu ada matan, ada sanad. Matan itu ya hadisnya itu sendiri, ya, isi hadis itu namanya matan. Kalau sanad itu adalah perawi, ya, orang-orang yang meriwayatkan yang itu sambung mutasil atau tidak sampai ke Rasulullah, ya. Jadi misalkan hadis ini dari fulan, fulan dari fulan, fulan dari fulan sampai ke Rasulullah. Ya. Nah, ini mutasil tidak. Di antara sekian rawi yang orang yang meriwayatkan, ya, itu apa namanya, memenuhi kriteria hadis sahih tidak. Ya, kalau tadi disebutkan di dalam diskusi, saya nyimak sebentar tadi, ya, apakah thiqah atau tidak, ya, dapat dipercaya, adil apa tidak, ya, punya hafalan yang kuat apa tidak, ya, itu. Makanya apa namanya, di dalam ilmu hadis itu ada kitab yang membahas khusus tentang kecacatan dan keadilan rawi, ya, itu. Yang itu adalah di bab al-jarh wa ta'dil, ya, al-jarh wa ta'dil. Jadi kecacatan dan keadilan rawi. Ya. Jadi di bab itu mengungkap, ya, mengungkap kejelekan dan kebaikannya para rawi. Dia cerdas apa tidak, dia jujur atau tidak, ya, itu. Karena saking ekstrimnya, saking ketatnya, ya, dalam meriwayatkan hadis itu, ya. Misalkan kalau yang muncul di layar ini, misalkan
Mbak Mila ya, Mila Yatima, Mila Yatimatul misalkan, pernah membohongi ayam, ya, misalkan gaya dolanan, gayae PT iki dikai panganan, ya, itu padahal bohong makanannya nggak ada, itu nggak masuk sudah, ya, itu. Jadi kalau Mbak Mila itu meriwayatkan hadis itu tidak diterima, ya, termasuk yang cacat sudah. Meskipun bohongnya itu sama ayam, ya, saking ketatnya. Dan dalam bab al-jarh wa ta'dil ini, kalau dalam bahasa gampangnya itu kan menggibah, ya, menggunjing, ya, mengungkap aib seseorang kan di sana itu al-jarhu, ya, kecacatan, ya. Jadi ghibah, ya, menggunjing itu boleh pada beberapa hal. Contohnya adalah dalam konteks membicarakan riwayat hidupnya para rawi. Rawi ini bagaimana? Itu. Ya. Jadi menghibah yang dibolehkan itu salah satunya. Ya. Atau dalam rangka tahdzir, dalam rangka memperingatkan. Misalkan Mas Muhammad Juanda, ya, misalkan bilang, Rek, jangan kamu pilih calon pemimpin itu, karena dia, ini saya ada data bahwa dia itu pernah bla 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 bla, tapi datanya valid, ya, gitu. Ini kan juga mengungkap kejelekan orang, tapi dalam rangka tahdzir, memperingatkan. Nah, itu boleh, ya, gitu. Kalau menggosip yang dilakukan para ibu-ibu itu, ya, ngumpul-ngumpul, hangout bareng, arisan bareng, lalu ngomong ke sana kemari, ya itu beda, itu haram, nggak boleh. Memang riba itu enak ya, ya. Memang coro panganan itu lemak ya. Dah, itu ya. Jadi perbedaan riwayat. Ya, jadi riwayat yang nyampe ke Imam Malik hadis ini misalkan Hasan. Tapi riwayat yang nyampe pada Imam Syafi'i hadisnya adalah sahih. Ya. Maka akhirnya melahirkan hukum yang berbeda. Ya. Karena hadis yang dipakai itu berbeda. Itu. Ya, itu maksudnya perbedaan riwayat. Akhirnya melahirkan hukum yang berbeda pula. Itu. Ya. Karena kalau hadis Hasan itu tidak boleh dijadikan dasar hukum, ya, ketika kita berbicara halal haram. Hadisnya itu minimal harus, dalilnya itu minimal sahih, ya, itu wajib, itu sahih. Adapun hadisnya Hasan misalkan, Hasan itu dijadikan sumber kedua, bukan sumber utama, sumber penguat lah itu. Tapi dalam konteks fadailul amal, ya, fadilah amal, maka jangankan hadis hasan, hadis dhaif pun boleh diamalkan. Ya. Itu. Mungkin itu ya dari saya, pengantar dari saya. Wah, ini sudah kurang 1 menit, Rek. Gimana ini? Mau dilanjut apa dihentikan ini? Ayo dijawab bareng-bareng. Ini kan terkait dengan kuotanya sampean juga ini, biar tidak menguras banyak. Mau dilanjut apa dicukupkan? Oh, ini sudah jam 7.30. Halo? Halo, Pak. Mungkin bisa dicukupkan saja. Oh ya, dicukupkan saja ya. Kalau memang ada nanti ada muskilah, ada yang mau ditanyakan, bisa via WA grup saja ya. Semoga bermanfaat ya. Selamat tidur kembali
Ya, naumus shaim ibadah. Ya, turune wong poso iku ibadah. Ya, terus ada yang mencela, turut tok kucing kuat. Ya. Tapi balik lagi kalau niatnya dia tidur itu agar puasanya kuat, niatnya dia tidur agar tidak melihat televisi atau buka handphone yang isinya itu akan menggugurkan pahala puasa, maka tidurnya yang dimaksud naumus shaim ibadah itu yaitu ya. Jadi tidurnya dia menghindar dari segala sesuatu yang akan dapat menggugurkan pahala puasa. Baik, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.